Halo guys, perkenalkan nama saya Tresno Olivia Batadi dengan NIM 2207010100. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang penyakit tidak menular yaitu kanker darah. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu apa itu kanker darah. Kanker darah atau blood cancer adalah kondisi ketika sel darah berubah menjadi abnormal atau ganas. Sebagian besar kanker ini bermula di sumsum tulang tempat sel darah diproduksi. Kanker darah terbagi menjadi 3, yaitu leukemia, limfoma, dan multiple myeloma. Nah, secara epidemiologi, leukemia akut merupakan 30-40% dari keganasan pada anak. Puncak kejadian pada usia 2-5 tahun. Angka kejadian anak di bawah usia 15 tahun rata-rata 4-4,5 per 100.000 anak per tahun. Untuk data kasus baru di dunia, yaitu kira-kira setiap 3 menit satu orang di AS didiagnosis menderita leukemia, limfoma, atau myeloma. Lalu diperkirakan total gabungan yaitu mencapai 184.720 orang di AS atau Amerika Serikat. Diperkirakan akan didiagnosis menderita leukemia, limfoma, atau myeloma pada tahun 2023. Dan kasus baru leukemia, limfoma, dan myeloma diperkirakan mencapai 9,4% dari perkiraan 1.900.558.310 kasus kanker baru yang akan didiagnosis di AS pada tahun 2023. Sedangkan untuk kasus Indonesia, teman-teman bisa lihat tabel berikut. Berdasarkan grafik di atas, limfoma dan leukemia berada di peringkat 7 dan 9 dengan jumlah kasus baru pada tahun 2020 sebesar 16.125 atau sekitar 41% dan 14.979 atau sekitar 3,8% dari total kasus kanker. Nah, faktor risiko dan penyebab kanker darah. Beberapa penelitian mengemukakan faktor risiko dari kanker darah ini antara lain, yang pertama, tingkat radiasi yang tinggi. Orang-orang yang terpapar radiasi tingkat tinggi lebih mudah terkena leukemia dibandingkan dengan mereka yang tidak terpapar radiasi. Radiasi tingkat tinggi bisa terjadi karena ledakan bom atom seperti yang terjadi di Jepang. Pengobatan yang menggunakan radiasi bisa menjadi sumber dari paparan radiasi tinggi. Yang kedua, orang-orang yang bekerja dengan bahan-bahan kimia tertentu terpapar oleh benzen dengan kadar benzen yang tinggi di tempat kerja dapat menyebabkan leukemia. Nah, benzen ini digunakan secara luas di industri kimia. Formalin juga digunakan luas pada industri kimia. Pekerja yang terpapar formalin memiliki risiko lebih besar terkena leukemia. Yang ketiga, kemoterapi pasien kanker yang diterapi dengan obat anti kanker kadang-kadang berkembang menjadi leukemia. Contohnya seperti obat yang dikenal sebagai agen alkylating dihubungkan dengan berkembangnya leukemia akhir-akhir ini. Yang keempat, Down syndrome dan beberapa penyakit genetik lainnya. Beberapa penyakit disebabkan oleh kromosom yang abnormal mungkin meningkatkan resiko leukemia. Yang kelima, human T-cell leukemia virus 1 atau HTVL1. Virus ini menyebabkan tipe yang jarang dari leukemia limfositik kronik yang dikenal sebagai T-cell leukemia. Yang keenam, myelodysplastic syndrome. Orang-orang dengan penyakit darah ini memiliki risiko terhadap berkembangnya leukemia myeloid akut. Dan yang ketujuh ada Fanconi anemia yang menyebabkan akutnya myeloid leukemia. Nah, kanker darah itu ada 3 jenis, yaitu leukemia, limfoma, dan myeloma. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah yang berasal dari sel darah putih. Pada kondisi ini, sel darah putih yang belum matang membelah diri lebih cepat daripada seharusnya.
namun tidak berubah menjadi sel matang. Semakin lama, jumlah sel yang belum matang tersebut semakin banyak sehingga menumpuk dalam sumsum tulang belakang. Hal tersebut menyebabkan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang belakang menjadi tidak normal atau terganggu. Yang kedua, ada limfoma. Limfoma adalah sebutan untuk jenis kanker darah yang berasal dari sistem limfatik atau kelenjar getah bening, limpa, tonsil, sumsum tulang belakang, dan kelenjar timus. Fungsi dari sistem limfatik yaitu membawa cairan getah bening yang mengandung sel darah putih atau limfosit dan berperan sebagai pertahanan dalam tubuh untuk melawan infeksi. Nah, limfoma terjadi ketika jumlah sel darah putih yang abnormal berlipat ganda dan berkembang pada limfosit. Akibatnya, terjadi pembesaran pada kelenjar getah bening. Yang ketiga, ada myeloma. Nah, myeloma ini atau disebut juga multiple myeloma adalah jenis kanker darah yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Peran sel plasma dalam tubuh yaitu memproduksi protein antibodi yaitu immunoglobulin yang berfungsi untuk melawan infeksi. Akibat tumbuhnya kanker dalam sel plasma, antibodi yang diproduksi menjadi tidak normal sehingga tidak dapat melawan infeksi dengan baik. Selain itu, sumsum tulang belakang yang seharusnya juga memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih lainnya juga akan terganggu karena diambil alih produksinya oleh sel plasma yang abnormal itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri secara umum, setiap jenis kanker darah memiliki ciri-ciri dan gejalanya. Yang pertama ada leukemia. Yang pertama itu penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, gejala anemia yang meliputi lemas, pusing, pucat, sehingga sesak napas. Yang ketiga, gangguan pembekuan darah, misalnya mudah memar, keluarnya darah menstruasi yang banyak, mudah berdarah atau seringkali pada gusi, dan BAB yang berdarah. Pembekakan pada kelenjar getah bening, pembesaran pada organ hati dan limpa, dan sering terserang infeksi, demam, dan berkeringat di malam hari. Untuk limfoma memiliki ciri-ciri yaitu pembesaran kelenjar getah bening terutama pada ketiak, selangkangan, dan leher. Yang kedua, sering lemas dan mudah lelah. Yang ketiga, demam, sesak napas, gatal, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, bengkak pada area perut, dan kehilangan nafsu makan. Dan yang ketiga itu myeloma dengan gejala seperti tulang mudah patah, nyeri tulang terutama di punggung atau rusuk, mudah terkena infeksi, kesemutan, pucat dan lemas akibat anemia, mudah mengalami memar dan perdarahan, gangguan ginjal, kadar kalsium dalam darah meningkat akibat adanya kerusakan tulang, lalu sulit bernapas, sering demam tanpa alasan, dan kelemahan tungkai dan lengan. Nah, ada beberapa upaya untuk mencegah kita dari penyakit kanker darah ini. Nah, pencegahan kanker darah dapat dilakukan dengan upaya cerdik, yaitu cek kesehatan berkala, enyah asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, dengan menerapkan perilaku cerdik, kita dapat terbebas dari bahaya kanker darah. Sekian pembahasan kanker darah dari saya. Terima kasih.